Dan juga perlu diketahui N-nya itu juga harus tidak boleh, bukan tidak boleh, N-nya kurang dari 20 atau kurang dari sampai dengan 20. N-nya paling banyak 20, yaitu ciri soal binomial. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, contoh seperti nomor 10 ini, umpama seperti ini, tapi N-nya ternyata 30. Ya, nah, N-nya 30, N-nya 40, atau N-nya 50, itu berarti soal apa? Soal peluang Poisson ya. Jadi diingat Poisson ya. Jadi kalau seperti soal nomor 10 ini tapi N-nya 30, N-nya 40 lah, itu soal Poisson. Kenapa? Karena soal Poisson itu N-nya lebih dari 20. Jadi Poisson itu merupakan pendekatan untuk binomial ketika N-nya lebih dari 20. Gitu ya lah. Jadi kalau N-nya kurang dari sama dengan 20 seperti ini, N-nya 12, itu soal binomial. Jadi diketahui P-nya 70% atau 0,7. Kemudian N-nya 12, jadi kita langsung lihat tabel binomial yang P-nya 0,7 dan N-nya 12 gitu ya. Kemudian ditanya peluang 7 kurang dari ya sama dengan X kurang dari sama dengan 9, jadi 7 sampai 9 gitu ya. Jadi kita lihat tabelnya ya, kita tetapkan sama-sama. Kita lihat tabel, kita lihat tabel binomial. Silakan baca tabel ya. Lihat P-nya 0,7, kemudian N-nya 12. Oke. Berarti peluang 9. Kita lihat N-nya ulangi, X-nya 9. X-nya 9 itu peluangnya adalah 0,7472, betul ya. Dikurangi, betul nggak itu? Yang A betul apa enggak? Ada jawaban lain? Kurangi 6 gitu. Nah, kurangi 6, bukan kurangi 7 ya. Dikurangi X sama dengan 6. Kurangi sama angka 6 ya. Jadi kalau dikurangi 7 seperti ini, nanti 7-nya nggak ikut. Jadi yang dicari mulai 8 sampai 9 atau 8 dan 9. Jadi di sini dikurangi sigma X sama dengan 0 sampai 6. Jadi peluangnya 6 itu bukan 0,2763, itu 7 ya, berarti 0,1178, betul ya. Di 0,7472 dikurangi 0,1178, berapa hasilnya? 0,6294 nih. 6294. 6294 ya. Jadi yang A itu hasilnya adalah 0,6294. Yang salah dikoreksi ya. Ada pertanyaan yang A? Ya, Yandra. Yang lain juga ya, dikoreksi ya. Siap, Bun. Oke, yang B kemudian Pak Bin. X kurang dari sama dengan 5 ya. 5-nya ikut ya. Jadi tinggal dilihat aja angka 5 ya. X5 itu ketemu 0,0386. Duh, kok salah meneh? Salah, Andra. Yang pikir dikurang 1 gitu. Kalau kurang dari 5 gitu. Bukan. Masuk gitu. Kalau kurang dari sama dengan 5, ini kan pertanyaannya paling banyak 5 orang. 5-nya ikut apa enggak paling banyak 5 orang tuh? Oh siap, ikut Jun. 5-nya ikut, paling banyak 5 orang, 5 ikut. Jadi kurang dari sama dengan 5 itu tinggal dilihat X-nya 5 itu, di angka 5. Jadi ketemunya adalah 0,0386. Iya, 0,0386. Tuh. Itu ya. Ya, yang lain betul ya? 0,0386. Betul, Jun. Oke. Lanjut ya. Ulangi. Tidak kurang dari 8 orang. Tidak kurang dari 8 orang itu 8-nya ikut enggak? Ikut ya. Ikut ya. Berarti lebih besar sama dengan 8 ya. Nah, kalau besar sama dengan 8, kalau 8-nya ikut berarti 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan berapa ini? 8 apa 7?
Yang C itu 8 apa 7 itu? Dikurangi 8 ya. dikurangi 7. Bukan 8. Karena yang ditanyakan 8 ke atas. Jadi ditanyakan tuh 8, 9 dan seterusnya sampai berapa tuh? N-nya 12. Nah, jadi 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 7. Karena 8-nya ditanyakan. Kalau dikurangi sama dengan 8 gini, berarti 8 nggak ditanyakan. Yang ditanyakan adalah 9, 10, 11, 12. Tapi yang ditanyakan adalah 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dikurangi 7 ya. 1 dikurangi 7 itu berapa? X sama dengan X 7. 0,2763. Berapa? 1 dikurangi 0,2763. 7237 Jun. 0,7237. 237. Ya, 0,7237 ya. Ya, Siap. ada yang lain? Bener ya? Ya, bener ya. 0,7237. Oke, untuk soal nomor berapa tadi? 10 ya. Ada pertanyaan ABC? Yang salah dikoreksi ya, yang salah ya. Oke. Kemudian lanjut. Itu pertanyaan nomor berapa itu? Coba dibaca pertanyaan berikutnya, Rey. Coba Rey dibaca, Rey. Pertanyaan berikutnya. Siap, Jin. Nomor 10 juga Jun. Kok pada nomor 10-nya? Ada 2 sebelumnya ya. Ya, ayo sini, Bobo. Apa sih pertanyaannya apa itu? Bacaan dulu, Rey. Kamu baca Jun. Iya, terserah baca aja. Ya, suatu daerah di bagian timur Amerika Serikat rata-rata ditimpa 6 angin topan setahun. Carilah peluang waktu di suatu tahun tertentu. A. Tidak sampai 4 angin topan yang akan menimpa daerah tersebut. B. Antara 6 sampai 8 angin topan yang akan menimpa daerah tersebut. Oh itu. Nah itu soal apa itu? Nomor 10 itu berikutnya itu. Pasang. Soal Poisson. Kalau soal Poisson berarti nilai 6 itu nilai apa? 6 itu. Rata-rata. Rata-rata atau mu. Rata-rata atau mu ya. Nah ini N sama dengan 12 sih dari mana? Salah ya, nah ya. Jadi di nomor 10 itu berikutnya 10 itu diketahui ya mu itu rata-rata ya sama dengan 6 ya, rata-rata sama 6. Nah, kalau ini itu rata-rata 6, kita buka tabel Poisson yang mu-nya 6 ya, kita buka ya tabel Poisson yang mu-nya 6 kan ada 6 tuh, 6.0 itu. Nah sekarang dibuka. Sekarang pertanyaannya adalah 4 ulangi. Tidak sampai 4 angin topan yang akan menimpa. Tidak sampai 4 angin topan. Jadi 4-nya ikut apa enggak? Tidak. Tidak. Berarti sama saja dengan yang dari sama dengan 3. Iya betul ya? Siap. Ya, berarti peluang X kurang dari sama dengan 3. Kita lihat di tabel Poisson yang mu-nya 6. Ketemu berapa itu? 0,1. Berapa? Testing. Kurang dari sama dengan 3. Mu-nya 6 ketemu 0, jawabannya berapa? 51 mungkin. Nah, 1512 ya. Ya. Jadi jawabannya adalah 0,1512. Jawabannya yang A ya. Kemudian yang B antara 6 sampai 8. Antara 6 sampai 8 berarti 8 dikurangi berapa? 5 ya, 8 kurangi 5 ya, bukan dikurangi 6 seperti ini ya. Jadi dikurangi 5, kita lihat angka X nya 8, X itu R itu ya penggantinya ya. 8 itu adalah 0,8472 ya, 0,8472. Kemudian 5 nya adalah 0,4457. 0,4457 ya. Berapa dikurangi itu?
0,4017 Min. 0,4017 ya. Oke ya, AB-nya sudah, jadi 10A soal Poisson A-nya adalah 0,1512, X kurang dari sama dengan 3 ya peluangnya ya. Kemudian yang B adalah 8 dikurangi 5, 6 sampai 8 itu sama saja dengan 8 dikurangi 5 ya, karena 6 nya ditanyakan, itu ketemu 0,4017. Ada yang tanyakan soal nomor 10 Poisson? Jelas ya? Lanjut soal berikutnya. Tolong dibutuh lagi Indra, nggak apa-apa Indra. Soal berikutnya soal apa itu? Tolong dikirim ke grup Indra nanti ya, data itu. Oke, kita jawab. Jadi langsung aja dilihat di tabel binomial. P-nya 25%, kemudian N-nya 15. Ya, tabel binomial. Habis itu ya, biasa buka tabel. N15, P-nya 0,25. Sekarang kita lihat dari 3 sampai 6 berarti 6 dikurangi 2 lah, ini betul ya, 6 dikurangi 2. Kita lihat tapi angkanya 6 itu adalah 0,9. Salah nih. Ulangi. 0,9434 ya betul. Kurangi 2 0,2361 ya. Betul ya jawabannya ya. Dikurangi ya. Nanti jawab betul, jawabannya 0,7073. Tante, iya katanya Jumat nanti jam-jam yang B langsung aja. Yang B kurang dari 4. Kurang dari 4 berarti kurang dari sama dengan 3 ya. Berarti berapa hasilnya? 4613. 4613. Betul. Kemudian lebih dari berapa? 5 ya? Lebih dari 5 berarti 1 dikurangi Lebih besar sama dengan 6. ya lebih besar ya besar dengan 6. Itu berarti kan peluang ya X kurang dari sama dengan 15 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan berapa? 5 ya. 5. Berarti 1 dikurangi berapa? 0,516. 8516. Hasilnya adalah 0,1484. 1484. Betul. Cepat kok. Jadi yang A jawabannya tadi adalah berapa yang A tadi? Adil. Sudah ya, A ini ya 0,7073. Yang B tadi berapa? Yang B 0,4613. Nah, 0,4613 dan yang C adalah 0,1484. Silakan dicek ya, betul ya. Yang nomor 9 selesai, itu binomial. Kemudian Poisson kurang 1 ya. Coba lagi Indra, satunya Indra, Poisson kurang 1. Belum Jin. Oh belum. Ya Jin. Saya sudah Rey. Siap sudah Jin. Difoto Rey, dikirim Rey. Siap. Nomor berapa itu lupa saya. Siap 16 Jin. 16. Tuh ini ya, peluang seorang murid gagal itu ya. Siap. Oke ya. Coba di-share. Masukkan ke grup ya. Ya saya share nanti. Oke. Oh, baru. Jadi Rey belum ya? Sudah Jin. Udah masuk, oke. Nah ini dulu.
share. Muncul ya. Ya muncul. Ya muncul. Oke. Soal 16 baca Ren. Siap Jin. Peluang seorang murid gagal dalam pemeriksaan skoliosis atau kelengkungan tulang belakang yang diadakan oleh sekolah diketahui sebesar 0,004. Dari sebanyak 1.875 murid yang diperiksa, carilah peluang bahwa A. Kurang dari 5 yang gagal dalam pemeriksaan, B. 8, 9, atau 10 yang gagal. Oke, makasih. Jadi soal peluang Poisson itu bisa dua model ya. Model pertama itu langsung diketahui nilai rata-ratanya seperti 6 angin topan tadi ya. Di tempat 6 angin topan itu langsung rata-ratanya. Bisa juga model seperti ini. Model seperti ini kan model seperti binomial. Jadi diketahui P dan M-nya ya. P-nya adalah 0,004 atau 0,4%. Ya, sedangkan N-nya 1875. Besar ya, lebih dari 20. Karena Poisson itu harus diketahui mu atau rata-ratanya. Mu atau rata-ratanya itu dicari dari P kali N atau N kali P. Jadi P kali N di sini sudah ada ya. Jadi P-nya 0,04 kali 1875 ketemu mu-nya adalah 7,5. Kalau mu atau rata-ratanya udah ketemu 7,5, kita buka tabel Poisson langsung yang mu-nya 7,5. Ya, kita lihat yang mu 7,5. Oke, kalau sudah sekarang kita jawab peluang X kurang dari 5 ya, kurang dari 5 yang gagal. Kurang dari 5 itu sama saja dengan kurang dari sama dengan 4 gitu ya. Salam. Oh, bukan dari kurang dengan 5 ya, kurang dari 5, 5 nya nggak ikut ya. Oh siap. Jadi 4 kurang dengan 4, kita lihat di tabel hasilnya berapa? 0, 1321. yang lain 0,1321. Nah, 13 1321. 1321 ya. Hasilnya adalah 0,1321 ya. Dilihat angka 4 itu ya. Angka 4 itu kan menyatakan kurang dari sama dengan 4. 0,1321. Oke. Kemudian yang B 8, 9 atau 10. Jadi 10 dikurangi 7, betul ya. Kita lihat tapi peluangnya 10 kurangi 7, 10 itu adalah 0,8622. Kemudian 7 adalah 0,5246, yaitu 0,3376, betul ya? Ya betul ya, 0,3376. Siap. Siap. Oke, binomial sudah, Poisson sudah, sekarang distribusi normal ya. Bapak Rey, sudah Rey, normal Rey. Nomor berapa aja kemarin distribusi normal? Tujuh 8 ya. Siap Jin. 78. Di share ya, nang grup ya. Kami 8 belum Jin. 7 dulu nggak apa-apa, 7 dulu. Nanti 8 sudah di share yang 8 nanti. Satu-satu. Kapten Gilar 8 sudah belum? Belum Jen, Kak Prodi. Hah? Belum Jen, yang Belum. 8. Adil sudah Adil. Kapten Siap. Adil. Udah, Jin. Yang 8 kedua kan, Jin? Yang nomor 8 ya, yang soal normal yang nomor kedua. Siap, udah, Jin. Ya, Ren nomor 7 yang nomor 8. Nanti kita bahas sama-sama. Masukkan grup ya. Ngajar aku ya. Sorry. Keluar ya.
Oke. Silakan dibaca Rek, soalnya Rek. Nomor 7. Yang nomor 7 nih ya. Ya. Ya, Silakan nomor dibaca. 7. Seorang sarjana peneliti dari UCLA melaporkan bahwa tikus akan berumur rata-rata 40 bulan bila makanannya dibatasi secara ketat dan kemudian diperkaya dengan vitamin dan protein. Misalkan umur tikus seperti itu berdistribusi normal dengan simpang baku 6,3 bulan, carilah peluang bahwa seekor tikus akan tetap hidup. A. Lebih dari 32 bulan, B. Kurang dari 28 bulan, C. Antara 37 sampai dan 49 bulan. Oke, makasih. Jadi ini soal apa? Peluang normal ya, distribusi normal ya. Nah, untuk soal peluang distribusi normal yang diketahui itu adalah nilai mu atau rata-rata dan nilai sigma atau standar deviasi atau simpangan baku. Di sini simpangan baku ya. Yang diketahui adalah mu atau rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi atau sigma gitu ya. Jadi diketahui mu-nya atau rata-ratanya adalah 40 bulan. Ya, mu-nya rata-rata 40 bulan. Jadi ini meneliti tentang tikus ya, umur hidupnya tikus ya. Bukan umur hidupnya manusia gitu ya. Nanti dicoba dikasih. Kemudian A adalah peluang lebih dari 32 bulan. Berarti X lebih dari 32. Kemudian B adalah peluang X kurang dari 28. Kemudian yang C adalah peluang antara 37 sampai 49. Ya, betul yang ditanyakan ya. Kemudian kita jawab. Langsung kita buka tabel distribusi normal. Ya, tabelnya cuma satu ya, distribusi normal ya. Tabelnya cuma satu. Pertama kita cari dulu nilai Z kan gitu ya. Bisa pakai seperti ini ya, tapi nanti kita cocokkan ya. Kita langsung aja seperti yang saya sampaikan kemarin. Kita langsung nyari nilai Z-nya saja. Ya, jadi nilai Z-nya itu Z sama dengan ya 32 dikurangi 40 6,30 berapa? Min 8 berapa? Min 8 dibagi 6,3. 1,27. 1,27. Nah, min 1,27 itu kita lihat di tabel Z atau tabel normal. Min 1,27 berapa nilainya? Peluangnya? 20. Berapa? Min 0,102. 0,1020 ya? Ya. 0,1020. Maka yang ditanyakan di sini adalah X lebih dari 32 ya. Jadi 0,1020 itu adalah untuk nilai X kurang dari 32 ya. Kalau lebih dari 32 berarti berapa? 1 dikurangi 0,1020 ya. Berarti 0,8980 ya. Sama itu ya. 1,7 ya, betul, 0,980. Artinya sama saja, nggak ada masalah. Kemudian yang B kurang dari 28. Nah, kurang dari 28, 28 kurangi 40 bagi 6,3 ya. Ketemu min 1,90. Betul ya?
28 kurangi 40 bagi 6,3. 28 kurangi 40 berapa? Min 12 bagi 6,3 berarti min 1, berapa? Min 12 bagi 6,3 berapa? 1,9. 1,9 ya. Min 1,9 09. Kita lihat di tabel min 1,9 0,0287 ya, betul ya, betul yang B. Kemudian yang C antara 37 sampai 49. Jadi kita punya dua nilai Z ya, Z1 dan Z2. Z1 adalah 37 dikurangi 40 dibagi 6,3 kurangi 40 dibagi 6,3. Z1 37 kurangi min 3 dibagi 6,3 berapa? Min 3 dibagi 6,3 Min 0,48. 0,48 min 0,48 ya. Ya. Oke. Min 0,48 kita lihat di tabel peluangnya berapa? Min 0,48 156. min 0,48 0,3156 ya. Yap. Ya 3156 ya, oke. 3156. Kemudian Z2 49 kurangi 40 9 dibagi 6,3. 9 bagi 6,3 berapa? 1,43. 1,43. Kita lihat di tabel 1,43 peluangnya berapa? 1,43 0,923. 0,9 berapa? 0,9 236. 9236 ya? Siap, Jin. Ya 0,9236. Berarti 0,9236 dikurangi 0,3156 berapa hasilnya? 0,6080. 0,6080. Ya, betul ya, 0,6080. Ya, oke. Ada yang tanyakan? Nomor berapa ini tadi? Nomor 7 ya, untuk distribusi normal. Jelas ya? Sekarang nomor 8, punyanya siapa? Adil tadi ya, Adil? Jin. Sudah di-share? Sudah. Oke. Bentar ya, saya itu dulu. Terakhir ya. Kalau terakhir ada yang terakhir sekali nanti ya. Oke, soal nomor 8. Kelihatan ya. Dibaca Dil, soal nomor 8 dulu. Jin, kami baca, Jin. Ya. Roti tawar yang dijual ke toko-toko oleh suatu tukang roti mempunyai panjang rata-rata 30 cm dan simpangan baku 2 cm. Misalkan panjangnya berdistribusi normal, berapa persenkah roti yang A panjang lebih dari 31,7 cm, B panjang antara 29,3 dan 33,5 cm, dan C panjangnya kurang dari 25,5 cm. Oke. Jadi diketahui mu atau rata-ratanya 30 cm, kemudian sigma atau simpangan bakunya 2 cm ya. Dan pertanyaan A, berapa peluang lebih dari lebih dari 31,7. Kemudian yang B, panjang antara 29,3 sampai 33,5. Kemudian yang C, panjangnya kurang dari 25. Kurang dari 25,5. Oke. Berarti yang A
Kita cari nilai Z-nya dulu ya, dikurangi 30 dibagi berapa? 2. Berarti 1,7 dibagi 2, berarti berapa 1,7 bagi 2? 0,85 ya. 0,85. Nah, 0,85 kita lihat di tabel distribusi normal 0,85 peluangnya berapa? Nilai Z 0,85. 0,85 itu nilai Z ya. 0,85. 0,8023 ya. 0,8023 itu adalah peluang X kurang dari 31,7. Ya, ada yang ditanyakan adalah peluang X lebih dari 31,7 sehingga nilai peluangnya adalah 1 dikurangi 0,8023 gitu ya. Berarti 0,1977. Ya, betul. Ya. Di 0,1977 ya, betul yang A. Kemudian yang B antara 29,3 sampai 33,5. Nah, kita punya 2 Z ya. Z1 adalah 29,3 dikurangi 30 bagi 2. Kemudian Z2 adalah 33,5 dikurangi 30 bagi 2. 29,3 dikurangi 30 adalah min berapa? 0,35. Data ini ya, min 0,7 ya. Min 0,7 dibagi 2 berapa? Min 0,35. Ya, min 0,35. Min 0,35 di tabel peluangnya adalah 0,3632 ya. Ya. Cek dulu ya, min 0,35. 0,3632 ya, betul. Kemudian Z2 nya adalah 33,5 dikurangi 30 dibagi 2 ya, berarti 3,5 dibagi 2 berapa? 3,5 bagi 2 1,75. 1,75 kita lihat di tabel 0,9599 itu ya. Berarti peluangnya adalah 0,9599 dikurangi 0,3632 yaitu 0,5967. Betul ya yang C ya. Oke. Kemudian yang terakhir yang C. Itu apa? X kurang dari 25,5 ya. Jadi Z-nya adalah 25,5 ya dikurangi 30 dibagi 2. Nah, itu ketemu min 4,5. Min 4,5 dibagi 2 adalah min 2,25. Min 2,25 dilihat di tabel. Min 2,25 0, panjangnya kurang dari 25,5 ya. Nah, Ya, kurang dari 25,5 ya. Ya. Min 2,25 itu berapa peluangnya? Coba lihat di tabel. 878. 2,25 itu adalah 0,0. Hah? Enggak. 0,0122. Itu 2,25. Min 0,1. 0,0122. Nah, 0,0122. Karena kurang dari, bukan lebih dari ya. Ini kurang dari min 2,25, bukan kurang dari 2,25 min. Nah, jadi jawabannya bukan 0,9878, tapi 0,0122. Ya, Dil, coba Dil. Jam Jin karena kurang dari ini Jin. Iya, karena kurang dari dan min gitu ya, min Yap. 2,25. Kalau kurang dari 2,25 positif ya, itu baru 0,9878. Iya betul ya? Ya. Jam Jin. Yang Grafiknya ini jawabannya adalah gimana? grafiknya berarti yang di sebelah kiri Jin. Iya, sebelah kiri. Yap. Sebelah kiri min ya. Jadi sebelah kiri dari garis tengah ya. Garis tengah kan 0 ya. Jadi ini salah ya. Ini diganti 0,0122. Oke, 6 soal. Kalau kecepatan, mohon maaf, diikuti aja ya.
sambil dicek jawaban-jawabannya tadi, nanti dipelajari lagi. Ada yang ditanyakan? Izin Kaprodi. Ya. Izin bertanya, kami kemarin sempat belajar dari internet, Jen. Rian ya? Ya, kata Brian ya. Sempat belajar dari internet itu ada lambda dengan mu. Itu perhitungannya sama, Jen. P kali N. Itu perbedaannya bagaimana, ya? Untuk apa? Untuk ini ya? Untuk apa? Untuk Poisson ya? Bukan? Ya. Kalau nggak salah, lambda Poisson, Jen. Iya, nah itu istilah saja ya, sama saja ya. Istilah saja, Jen. Jadi kita menggunakan mu aja kita, mu rata-rata gitu ya. Oh, karena ini, Jen, kami lihat ada tabel Poissonnya yang logonya lambda itu angkanya berbeda dengan yang pakai mu nya. Ada tabelnya, bisa di-share. Siap, kami cari. Coba, nggak apa-apa. Jadi emang gini, emang ada beberapa referensi, memang tabel itu macam-macam ya tabelnya ya. Seperti pernah saya katakan, jadi tabel binomial, tabel Poisson, tabel normal itu macam-macam. Macam-macam artinya gini, macam-macam itu angkanya itu beda-beda. Angkanya beda-beda tapi sama. Kenapa? Nanti tinggal cara membacanya saja. Cara membacanya yang berbeda, gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau melihat tabel yang ada. Waktu kami cari dulu, Jen. Baca dulu, ya. Atau nggak apa-apa lah, nanti kirim ke saya, nanti baru tak jelaskan ya, nanti diingatkan ya. Kalau mau cara membaca nggak apa-apa. Jadi emang tinggal cara membaca kita. Nah nanti ada namanya, kalau mas tunjukkan ya, ada namanya tabel distribusi normal, binomial atau Poisson itu yang saya nyebutnya individual. Individual itu apa? Individual itu artinya gini. Kalau ini yang saya sampaikan tabel ini tabel kumulatif, bukan individual. Individual itu artinya gini, kalau kita X-nya 5 di tabel itu adalah X sama dengan 5, bukan X kurang dari sama dengan 5. Kalau yang tabel kita kan X kurang dari sama dengan 5 ya. Nah kalau angka 5 di situ itu sama X sama dengan 5. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah nilai peluangnya itu tidak urut. Kalau tabel yang kita pelajari, kita pakai itu kan nilainya urut ya, dari kecil ke besar gitu ya, bisa diurut gitu ya. Nah kalau yang individual itu tidak urut, acak gitu jalannya, acak sesuai nilai masing-masing, ada semacam itu. Tabel distribusi normal itu juga macam-macam. Ada tabel distribusi normal itu yang membaca dari kiri ya, yang diarsir itu kiri sampai garis kanan, garis kanan. Ada juga yang membacanya itu dari garis tengah ke kanan. Ya, garis tengah 0 itu ke kanan, jadi positifnya saja dia hanya 0 sampai positif. Ada juga yang dari kiri sampai garis tengah. Nah, itu beda-beda cara membacanya. Karena nilainya beda, kalau kita salah membaca nanti bisa salah. Tapi nggak apa-apa kalau mau mungkin yang lain untuk pengetahuan ya nggak apa-apa. Tapi untuk kesepakatan bersama supaya kita enak membacanya, kita gunakan tabel yang sudah pernah saya share kan itu ya. Supaya membacanya sama-sama gitu ya. Tapi nggak ada masalah kalau ada tabel seperti ini gimana gitu nggak apa-apa. Itu ya, Brian ya. Sudah kami share di grup. Oh sudah ya, oke. Belum masuk ya. Oke, masuk. Bentar ya, saya buka dulu. Tabel Poisson ini ya. Siap, Jen. Ini buat apa? Iya. Oke. Sudah tadi ya. Oke.
Bentar ya. Muncul ya? Kita muncul. Muncul nih. Oke. Ini ya Brian ya? Ya betul. Nah, jadi kita lihat ya di sini ini salah satu bentuk tabel yang lain ya, banyak modelnya. Saya katakan banyak, emang banyak kalau mau cari. Jadi seperti saya katakan tadi, silakan. Jadi kalau mau kita sepakati kita pakai tabel yang saya berikan ya supaya sama membacanya, tapi nggak apa-apa pengetahuan. Jadi ini lambda ini diartikan sebagai mu sama saja. Ya, lambda ini sebagai mu atau rata-rata. Nah, ini seperti saya katakan ini ada x asli x dia. Kalau saya kan r gitu ya, r itu sama dengan x. Kalau sini nyebutnya x, mu-nya itu lambda di sini. Nah, ini coba saya cek dengan tabel saya ya. Bentar. Jadi bacanya itu harus ada pembanding tabelnya ya, supaya tahu. Kita coba untuk nilai 0,1. 0,1 kalau kamu mau lihat tabelmu yang Poisson yang pernah saya kirim 0,1. Nah, ini tabel individual, Brian. Ya, jadi bukan kumulatif atau ini individual. Contoh gini. Yap. Kalau kita pakai mu 0,1, kalau x-nya 0, kamu lihat di tabel yang saya berikan itu hasilnya sama. 0,9048. Betul ya? Dilihat sama. 0,9048. Nah, arti di sini ini 1. Ini artinya sama dengan x sama dengan 1. Kalau yang tabel saya itu x kurang dari sama dengan 1. Tinggal tabel saya x di angka 1 itu nilainya 0,9953. Kalau ini 0,0905 itu nilai x sama dengan 1. Oh, siap. Yang ini ya? Iya, sama dengan 1. Kalau tabel saya kan x kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Siap. Jadi kalau mau mencari x sama dengan 1 ya ini langsung. Oh, Nah, ini siap. tabel individual namanya lah. Nilainya seperti ini nilainya. Beda dengan tabel saya itu berakhir di angka 1 karena kumulatif. Betul ya, berakhir di angka 1 kan ya? Dari mulai kecil sampai angka 1 ya. Angka 1 itu karena nilai kumulatif itu pasti totalnya adalah 1. Kalau ini tabel individual. Anda izin. Siap. Ya, tapi pada intinya sama, tinggal cara membacanya nanti seperti itu ya. Gitu. Jadi untuk lambda dengan mu-nya sama. Jadi, kalau gini bentar, kalau mau membuktikan gini, contoh di tabel yang saya beri, yang punya saya, ya, yang saya berikan ya, kamu lihat di mu atau lambda 0,1 ini x-nya 1, angkanya berapa? Kalau ada yang buka Poisson punya saya, 0,9953. Ya. Kalau di tabel ini berapa nilainya? 0,09. Yang angka 1 ini 0, lambdanya 0,1, x-nya 1, 0,0905 ya. Betul ya? Ya betul 905. 0,0905. 0,0905 itu dari mana? Dari 0,9953 yang tabel saya dikurangi ini 9048. Oh, siap. Kalau kita bisa mencari x sama dengan 1 kan gitu ya. 1 dikurangi 0 gitu ya. Siap. Nah, 0,953 dikurangi 0,9048 berapa? 0,0905. Betul ya? Betul. Siap. Nah, yaitu namanya individual ya, sama ya. Tinggal Siap. cara membacanya saja, tapi daripada kamu pakai seperti biasa aja gitu ya. Siap, Randu izin. Pada intinya sama, nggak ada masalah. Jadi nggak ada yang salah gitu ya, tinggal cara membacanya ya. Siap. Oke, ada lagi silakan. Berarti untuk mu dengan lambdanya itu sama. Sama, ada yang nulis mu ada lambda seperti tabel saya kan R ya, sama aja dengan X gitu ya. Oh, siap. Nah, Randu izin Kaprodi Timothy. oke. Ada yang lain silakan. Oke. Bentar ya.
Silakan dilihat di grup, saya share di grup satu soal, tolong dikerjakan satu soal 15 menit. Sudah share ya, satu soal, tolong dikerjakan 15 menit. Saya cek lagi nanti ya. Coba latihan. Biar tidak ada tugas gitu ya. Kita selesaikan hari ini. Satu soal. Bisa masuk ya? Masuk. Ya. Dekatan suun ya, 0,4514 ya. Yang kandung, Jin. Nah. Oke, lanjut yang C. Berapa peluang X lebih dari 238 ya? 230 ya, cangkir ya. Jawabannya berapa aja? 23. Berapa? 23 ya. 23. Siapa dong? Siapa? Bikin ya? Ya. 23. Ada yang lain? 2,8 dibulatkan 23 mungkin. Ya, 2,8 dibulatkan 23. Oke. Kita lihat ya. Jadi kita cari dulu 230 setnya berapa? 230 kurangi 200 dibagi 15. Berarti 30 bagi 15 sama dengan 2. Kita lihat di tabel. 2. Nilai Z2 itu berapa peluangnya? 0,9772 ya. 0,9772 itu adalah peluang X kurang dari 230. Padahal yang ditanyakan adalah X lebih dari 230, sehingga 1 dikurangi 0,9772 yaitu 0,228 ya. Jadi peluangnya 0,228. Nah, 0,228 ini dikalikan 1000. Betul, kalikan 1000 ya. Siap 1000 ya. 0,0228 ya, kalikan 1000 jadi 22,8 cangkir. Karena cangkir jadi dibulatkan ya, jadi 23 cangkir. Oke. Betul. Nah, yang A tadi ya, ulangi ya. Yang A tadi jawabannya apa tadi? A tadi 0,0548 ya. Siap 0,48. Koreksi ya. Jadi yang A itu yang ditanyakan itu berapa proporsi, bukan berapa peluang. Kalau peluang 0,0548. Kalau proporsi berarti berapa? Proporsi itu persentase. 48%, 5,48%. 5,48%. Itu ya, bedakan ya. Jadi kalau peluang itu 0,0548, kalau berapa proporsi? Proporsi itu persentase. Jadi jawabannya adalah 5,48%. Kalau nanti besoknya ngambil surat PCR-nya Kemudian yang D, di bawah nilai berapakah? Ya, terdapat 25% dari jumlah cangkir dengan isi terkecil. Berapa? 211. Berapa? 10,5 dibulatkan 2211. Berapa? Berapa? Jawabannya 10,5. 10 210,5. salah. Jawabannya itu harus kurang dari 200. Nah, itu ciri-cirinya itu. Apa ribetnya ya, bocorannya ya. Kenapa kok kurang dari 200? Karena yang ditanyakan itu adalah kurang dari. Isi terkecil itu kurang dari ya. Jadi yang di akhir itu sebelah kiri 25%. Artinya dia itu kurang dari 200. Kalau 200 itu kan 50% ya, pas tengah 200 itu. Nah, kalau 25% berarti kurang dari 200. Karena hanya 25%. Nah, berapa? Biasanya tinggal mindah plus sama minnya gitu biasanya. Ada jawaban yang D? 9D? Yang lain berapa yang lain?
189,95. 189,95. Siapa? Aji ya? Ada lagi? 189,5 gitu. 189,5. Tadi 95 tadi ya? Ada jawaban lain? Oke, kita cek ya. Jadi ini cara mencarinya ya. Jadi kita lihat di tabel distribusi normal 25%. 25% itu sama saja dengan berapa? 25. 0,2500 ya. Ya. 25%. Nah, kita lihat di tabel 0,2500 itu Z-nya berapa nilai Z-nya? 0, karena tabelnya urut kan tinggal diurut ya. 0,2500. 0,67. Hah? 0,67. Min. Minus 0,6. Nah, minus 0,67. Ya. Kalau kita pakai minus 0,67 itu kelebihan 14 poin tuh ya. Ya. Kalau pakai minus 0,66 kurang 4 poin. Itu kan ya. Kelebihan juga nih. Kita pakai min 0,67 itu kelebihan 14 poin, kita pakai min 0,68 itu kurang 17 poin. Ya. Jadi kalau saya sendiri tidak mempermasalahkan, sama kalian pakai min 0,67 silakan, pakai min 0,68 silakan. Ya. Umpama kita pakai min 0,67 yang paling dekat ya, berarti ketemu min 0,67. Min 0,67 itu sama dengan Z ya, berarti X dikurangi 200 dibagi berapa tadi? 15 ya? 15. Sekarang 15 kali min 0,67 berapa? Minus 10,5. Minus 10,05 ya. 10,05 sama dengan X. Berarti X sama dengan 200 dikurangi 10,05. Jadi berapa? 189,95. Ya. Jadi jawabannya 189,95. Nah, bukan 189,5 ya. 189,95. Kalau kita pakai min 0,67 Z-nya. Tapi kalau pakai min 0,68, maka min 0,68 sama dengan X dikurangi 200 ya dibagi dengan 15. Min 0,68 kali 15 berapa? 10,2 ya. Min 10,2 sama dengan X 200, maka X sama dengan 200 dikurangi 10,2, 100 kurangi 10,2 berarti 189,8. Jadi boleh jawaban 189,95 atau 189,8 boleh, silakan, ada masalah. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan, ada yang tanyakan? 5 menit terakhir sebelum salat zuhur. Kita sudah mempelajari ya distribusi binomial, Poisson, dan distribusi normal ya. Distribusi normal ini nanti akan kita gunakan terus ya, akan digunakan terus untuk analisis data, karena analisis data itu banyak menggunakan tabel distribusi normal ya. Tapi kalau binomial Poisson itu hanya untuk mencari peluang saja, tapi peluang distribusi normal kita pakai nanti untuk uji hipotesa. Jadi dalam uji hipotesa nanti kan ada uji Z. Nah, uji Z itu apa? Ya uji yang menggunakan tabel Z atau tabel distribusi normal. Tabel distribusi normal itu kan disebut dengan tabel Z ya, karena mencari nilai Z. Nanti juga ada tabel T. Nanti kita mempelajari selain tabel Z, nanti kita belajar juga tabel T dan ada tabel F, tabel I2 atau X kuadrat. Dan untuk uji hipotesa itu nanti dasar kita untuk mengadakan atau
dasar kita untuk melaksanakan analisis data atau mempelajari analisis data ya. Analisis data, karena nanti hasil analisis data output dari SPSS seperti itu ya, nanti kita baca dengan teori dari uji hipotesa itu tadi nanti. Di pertemuan minggu depan kita masuk ke uji hipotesa ya, yang sudah saya share materinya. Di kuliah kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi tetap jaga kesehatan semuanya, jaga kondisi, dan kedisiplinan, tetap berolahraga ya. Nah ya, kalau UTS jadi offline balik ke STTL ya, minimal ada perubahan lah gitu. Ya saya. Cuma bagaimana ya, bebas ya Nanti Kapten Dwi diajak juga kan gitu ya, Ardi sekarang. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.